Saya mendengar bahwa hari ini, ada pertemuan penting antara sekte baru dan sekte kuno. Ada tempat di sekte baru di mana tokoh senior dari sekte baru berkumpul, dan mereka semua akan menghadiri pertemuan ini. Di mana mereka berada, tindakan pencegahan pasti akan sangat berkurang. Aku akan memberimu peta dan cara khusus untuk masuk. Pergilah dan bantu aku mencuri sesuatu kembali. Saat Song Yun berbicara, dia menyerahkan peta dan tas Qian Kun kepada Chu Feng. Chu Feng membuka peta, dan rutenya telah direncanakan di sana, dan metodenya juga tertulis di sana. Sedangkan untuk tas Qian Kun, terdapat berbagai harta karun pemecah formasi khusus, yang bisa dikatakan telah dipersiapkan dengan cukup baik. Tentunya kebetulan dia bertemu dengan Chu Feng. Namun meskipun dia tidak bertemu Chu Feng, Song Yun berencana melakukan ini sendiri. Itu faktanya. Sepertinya adikku Song Yun tidak bahagia bahkan di tempat seperti penjara sekte. Chu Feng hanya bisa menghela nafas. Oh, saudara Chu Feng, apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu memperlakukanku seperti anak nakal? Seberapa baguskah mereka? Song Yun mengerutkan bibirnya dan berkata, "Ya, jadilah baik. Kamu cukup baik di depanku," kata Chu Feng sambil tersenyum. Hei, Song Yun melipat tangannya dan mengangkat wajah kecilnya. Jelas dia sedikit tidak puas dengan kata-kata Chu Feng, tapi dia dengan cepat tersenyum cerah. Saudara Chu Feng benar, tapi tidak semua orang benar. Mereka tidak pantas untuk bisa membuatku bersikap baik. Chu Feng juga tersenyum tipis mendengarnya dan mau tidak mau bertanya, lalu apa yang ingin kamu ambil? Itu tidak tertulis di peta. Yang ingin saya ambil adalah botol merah dengan 38 jimat penyegel di atasnya. Kamu dapat menemukannya setelah memasuki tempat ini. Song Yun menunjuk ke lingkaran yang digambar di ujung peta dan berkata, "Apakah kamu benar-benar percaya aku bisa mendapatkannya?" Chu Feng juga dapat mengetahui dari peta bahwa tempat ini cukup istimewa. Saudara Chu Feng, orang lain tidak dapat melakukannya, tetapi Anda pasti dapat melakukannya. Anda adalah putra Jie Ranxing, jenius terkuat di dunia luas seni bela diri saat ini. Song Yun menunjukkan senyum percaya diri, menunjukkan kepercayaannya pada Chu Feng. Saya punya pertanyaan. Apakah alam atas Kingsway adalah markas besar sekte penjara? Tanya Chu Feng. Tentu saja tidak. Saya tidak tahu di mana markas sekte penjara berada. Level saya terbatas dan saya tidak dapat mencapainya sama sekali. Ini hanya benteng sementara, kata Song Yun. Saya tahu. Ngomong-ngomong, saya punya pertanyaan lain, kata Chu Feng. Ada masalah apa? Kata Song Yin. Apakah kamu masih ingat ketika kamu ditangkap oleh utusan neraka dan dibawa ke sekte penjara? Dia juga menangkap seorang gadis kecil. Tanya Chu Feng. Aku kenal gadis kecil itu, dia manis, tapi dia juga aneh, kata Song Yun. Iya, apakah kamu tahu di mana dia berada dan seberapa baik keadaannya? Tanya Chu Feng. Chu Feng sekarang merasa bahwa gadis kecil itu mungkin adalah jiwa dewa iblis kegelapan. Itu juga merupakan benda suci dari klan iblis 3 orang suci. Gadis kecil itu sama sekali tidak dibawa kembali ke sekte penjara. Dia diculik, kata Song Yundao. Itu diculik. Siapa yang menculiknya? Tanya Chu Feng. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat kuat dari 9 jiwa Tianhe, kata Song Yundao. Orang yang sangat kuat dari Jiuhun Tianhe. Chu Feng awalnya bingung. Bagaimana bisa ada orang yang sangat berkuasa di Jiuhun Tianhe? Tapi tak lama kemudian, Chu Feng teringat pada seseorang Song Changsheng, guru Xian Miao Miao. Bukankah dia eksistensi yang misterius dan kuat? Tapi kenapa orang itu menculik gadis kecil itu? Apa dia melihat sesuatu? Tentu saja, Chu Feng tidak yakin apakah Tuan Xian Miao Miao yang menculiknya. Bagaimanapun, ada harta karun tersembunyi di dunia seni bela diri yang luas.
Tangannya cukup banyak, mungkin Jiu Hun Tianhe punya master lain yang bersembunyi selain Song Changsheng. Saudara Chu Feng, kamu peduli pada banyak orang. Mengapa kamu merasa sedikit riang? Apakah Saudari Ziling tahu bahwa kamu seperti ini? Song Yun memiringkan kepala kecilnya dan menatap Chu Feng dengan seringai di wajahnya. Saya tidak punya, mereka semua adalah teman, kata Chu Feng. Iya, mereka semua adalah teman perempuan, orang kepercayaan, jadi mari kita percikan air padanya. Tetapi gadis kecil itu masih sangat muda, bukankah kamu sedikit buas? Kata Song Yundao. Apa? Aku tidak mengenalnya, tapi dia membantuku, jadi aku lebih penasaran. Mengenai masalah ini, Chu Feng tidak bisa memberitahu Song Yun, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan. Saudari Song Yun, bagaimana caranya? Lamakah waktu yang kamu butuhkan untuk mengetahuinya? Punya berita tentang Xian Haiyuer. Kita bisa mengetahuinya setelah pertemuan ini. Kata Song Yun. Baiklah, serahkan urusanmu ini padaku. Serahkan urusanku padamu. Jika bisa, cobalah mencari tahu lebih banyak untukku. Yang terbaik adalah mengetahuinya, Xian Haiyu di mana putramu berada diadakan. Tapi ingat, Anda harus berhati-hati dan memastikan keselamatan Anda sendiri terlebih dahulu, kata Chu Feng. Jangan khawatir, saudara Chu Feng, aku bukan idiot, aku akan berhati-hati. Ngomong-ngomong, saudara Chu Feng, apakah kamu masih ingat bayi penjara di tubuhmu? Song Yun bertanya. Iya. Tentu saja Chu Feng ingat bahwa utusan neraka mengatakan bahwa dia adalah pemandu altar, jadi dia juga menanam bayi penjara di tubuhnya. Hanya saja bayi penjara tersebut telah tertidur dan tidak berdampak pada dirinya. Bayi penjaramu seharusnya masih berada di dalam tubuhmu, kan? Song Yun bertanya. Iya, Chu Feng mengangguk. Itu bagus. Ambil ini. Song Yun menyerahkan selembar kertas jimat kepada Chu Feng. Kertas jimat itu berwarna hitam dengan ukiran jimat merah di atasnya, dan jimat itu tampak seperti bayi hantu, yang terlihat sangat aneh. Ini adalah jimat pemanggilan bayi. Kekuatan yang dapat membangkitkan bayi penjara dapat digunakan olehmu. Kekuatan jimat pemanggilan bayi ini seharusnya memungkinkanmu memperoleh tingkat budidaya dewa sejati kelas 1, kata Song Yun. Bagaimana cara menggunakannya? Tanya Chu Feng. Tempelkan saja di dahimu. Jika saatnya tiba, bayi penjara akan bangun dan menyerang tubuhmu. Saat ini, kendalikan dia dan biarkan kekuatannya digunakan untukmu, kata Song Yun. Sepertinya kamu menjalani kehidupan yang baik di sekte penjara. Kamu telah memperoleh semua hal baik ini, kata Chu Feng. Benda ini memang berharga secara alami, tapi bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh orang biasa. Jika tidak dikendalikan dengan baik, ia akan digigit kembali oleh bayi-bayi penjara, menyebabkan ia melarikan diri dan mati. Benar-benar mengancam nyawa. Tapi untuk saudara Chu Feng, itu seharusnya mudah. Kata Song Yun. Kamu benar-benar percaya padaku. Biarkan saja aku menggunakan hal berbahaya seperti itu. Kamu benar-benar tidak takut dengan kematianku, kata Chu Feng. Bagaimana mungkin? Hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa kuakui lebih kuat dariku, Song Yun. Itu saudaraku Chu Feng. Itu hanya jimat pemanggil bayi, tapi saudaraku Chu Feng bisa pasti kendalikan. Lah, kata Song Yun sambil tersenyum. Kamu masih tahu cara menyanjungku? Chu Feng menghela nafas. Saudara Chu Feng, selama kamu menyukainya. Pada titik ini, Song Yun, yang sedang bergerak maju, tiba-tiba berhenti. Saudara Chu Feng, tanpa basa-basi lagi, haruskah kita berpisah sekarang? Kita akan bertemu di sini nanti. Baik, Chu Feng mengangguk. Saudara Chu Feng, sampai jumpa di sana. Song Yun berbalik untuk pergi, tetapi sering berbalik dan melambai ke Chu Feng. Namun karena kecepatannya yang tinggi, dia menghilang dari pandangan Chu Feng dengan sangat cepat.
Chu Feng melihat lagi peta dan menemukan bahwa lokasi ini lebih dekat dengan tempat Song Yun memintanya untuk mencuri barang. Ternyata Song Yun sudah merencanakannya dan meminta Chu Feng membantunya saat bertemu Chu Feng. Jadi ketika mereka berbicara, mereka terus memimpin Chu Feng ke arah ini. Namun, Chu Feng tidak terlalu memikirkannya. Mengesampingkan persahabatan masa lalu mereka sekarang memiliki hubungan kerja sama dengan Song Yun, dan keduanya mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dan Chu Feng juga perlu menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Song Yun. Setelah itu, Chu Feng mengikuti peta Song Yun dan sampai di hutan. Hutan ini tersamar, bahkan ada istana bawah tanah yang megah di bawah hutan. Bukanlah tugas yang mudah untuk menemukan istana bawah tanah, bahkan dengan kemampuan observasi Chu Feng saat ini, akan membutuhkan banyak usaha untuk mengamati beberapa petunjuk. Untungnya, Song Yun telah merencanakan semuanya sejak lama, dia tidak hanya memberi Chu Feng peta, tetapi juga memberi Chu Feng sekantong harta karun alam semesta. Harta karun di tas Qian Kun disiapkan khusus oleh Song Yun untuk menghadapi istana bawah tanah ini. Ia dapat mengatasi hampir semua kesulitan. Dengan harta karun ini di tangan, Chu Feng seperti ikan di air. Segera dia menemukan pintu masuk ke istana bawah tanah. Hanya saja ada banyak orang dari sekte neraka di luar pintu masuk istana bawah tanah. Kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh, dan mereka bukanlah sampah yang mereka temui sebelumnya. Biasanya, tidak mudah untuk memikirkannya. Namun untungnya Song Yun juga menyiapkan cara persembunyian khusus untuk Chu Feng, dengan cara persembunyian itu ia bisa memasuki istana bawah tanah secara diam-diam. Seperti yang dikatakan Song Yun, istana bawah tanah ini harusnya penuh dengan tokoh tingkat tinggi dari sekte baru sekte penjara, dan tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Saat ini semua pejabat tinggi tidak hadir, kecuali penjaga berat di luar, hampir tidak ada orang di dalam. Selama Chu Feng bisa masuk, itu hampir selesai. Namun, jalan di sini juga sangat rumit, dan memang sengaja dibuat rumit. Tapi dengan peta di tangan, Chu Feng dengan cepat tiba di aula istana bawah tanah yang ditunjukkan di peta. Aula istana bawah tanah ditutup, tetapi Song Yun juga menyiapkan kunci pesona. Dengan kunci pesona ini, Chu Feng pun berhasil memasuki aula. Baru kemudian saya menyadari bahwa ada kolam berwarna merah darah di dalamnya. Kolam berwarna merah darah itu bergulung dan berputar seolah-olah telah direbus. Di tengah danau berwarna merah darah, ada kristal transparan besar yang mengambang. Di dalam kristal transparan itu, terletak seorang pria muda. Pemuda itu memiliki tinggi lebih dari 2 meter dan kurus, namun masih terlihat bahwa dia sangat tampan. Rambut putihnya tergerai, dan dia mengenakan jubah merah dari sekte penjara. Ini adalah formasi besar, dan formasi tersebut membuat orang ini marah. Meskipun pria itu kurus, dia relatif kurus dan tidak sakit. Terlihat jelas dari laju pernapasannya bahwa dia sehat, namun tertidur lelap karena suatu alasan. Yang terpenting adalah kristal transparan adalah harta karun dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Dalam pandangan Chu Feng, ini adalah harta karun yang tidak bisa dia buka sama sekali. Untungnya, Song Yun ingin mengambil botol merah daripada kristal transparan, jika tidak, Chu Feng benar-benar tidak akan bisa mengambilnya. Adapun botol merah yang diinginkan Song Yun, ditempatkan di posisi yang sangat mencolok di aula. Terlihat botol merah ini juga sangat penting. Karena dia terhalang oleh penghalang. Pesona ini dipatahkan oleh Chu Feng sendiri. Memang membutuhkan waktu tertentu. Namun karena harta karun Song Yun, Chu Feng sepertinya tidak terlalu berusaha keras untuk memecahkannya. Rencana Song Yun sangat teliti dari sudut pandang Chu Feng, bahkan jika Chu Feng tidak datang dan dia datang sendiri, itu pasti akan berhasil. Dengan bantuan harta karun yang disiapkan oleh Song Yun,
Chu Feng berhasil mendapatkan botol berwarna merah darah tersebut. Chu Feng juga mengamati dengan cermat bahwa ada bayi penjara di dalamnya, tetapi bayi penjara ini sedikit berbeda dan sepertinya telah mengalami semacam mutasi. Dan botol berisi kertas jimat ini untuk menyegel bayi penjara ini. Singkatnya, kesan pertama yang diberikan botol ini kepada Chu Feng adalah dua kata, bahaya. Apakah Song Yun ingin menggunakan benda mengerikan ini untuk berlatih? Chu Feng merasa jika ini masalahnya, itu mungkin berbahaya, tetapi karena Song Yun membutuhkannya, Chu Feng tetap menaruhnya botol pergi. Setelah itu, Chu Feng meninggalkan istana bawah tanah. Namun Chu Feng menemukan bahwa aula istana bawah tanah ini bukanlah akhir dari istana bawah tanah ini. Tempat ini memang tidak sederhana. Setidaknya identitas orang-orang dari sekte penjara yang tinggal di sini tidaklah sederhana. Mungkin, meski mereka pergi, mereka akan meninggalkan beberapa petunjuk. Meskipun Song Yun sudah pergi membantu Chu Feng mencari petunjuk tentang Xian Haiyuer. Tapi bagaimana jika Song Yun tidak bisa mengetahuinya? Chu Feng berpikir, karena dia ada di sini, mengapa tidak melakukan penelitian sendiri? Sayangnya banyak tempat di belakang yang tertutup rapat dan tidak dapat dibuka tanpa harta karun yang sesuai. Adapun harta karun yang disiapkan Song Yun untuk Chu Feng, mereka hanya bisa memasuki aula istana bawah tanah, dan Chu Feng tidak berdaya di tempat lain. Jadi Chu Feng hanya bisa menyerah dan berjalan keluar istana bawah tanah. Tapi setelah Chu Feng berjalan agak jauh keluar dari istana bawah tanah dan memasuki area aman. Tapi dia tiba-tiba berhenti, menyentuh tas Qian Kun, dan mengeluarkan kompas. Kompas ini adalah kompas yang diperoleh Chu Feng dari pembantaian abadi Laoqi ketika dia membunuhnya. Pada saat itu, Immortal Tu Laoqi menggunakan kompas ini untuk melacak Chu Feng. Tapi sekarang, kompasnya bergerak lagi, penunjuknya lain, dan jaraknya jauh. Mungkinkah orang-orang dari Xian Tu juga ada di sini? Memikirkan kemungkinan ini, Chu Feng segera berjalan ke arah yang dipandu oleh kompas. Mengikuti petunjuk, Chu Feng benar-benar melihat dua orang tua terbang ke arahnya dari kejauhan. Mereka juga harus menuju ke arah istana bawah tanah. Mereka adalah dua lelaki tua, yang juga mengenakan jubah merah dari sekte penjara, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, mereka tidak mengenakan topi putih. Seolah-olah dia sengaja ingin menunjukkan wajahnya. Oleh karena itu, Chu Feng juga dapat dengan jelas melihat bahwa setiap orang tua lebih jelek dari yang sebelumnya. Namun terlihat dari mata itu bahwa mereka juga orang yang bengis. Di saat yang sama, aura mereka tidak disembunyikan. Yang satu adalah manusia setengah dewa kelas 7, dan yang lainnya adalah manusia setengah dewa kelas 8. Karena keadaan tersembunyi Chu Feng, keduanya secara alami tidak menemukan Chu Feng. Jadi Chu Feng hanya menyamarkan wajahnya lagi dan menyamar sebagai anggota sekte penjara. Kemudian dia mengubah arah, muncul dari kejauhan, lalu terbang ke arah mereka berdua, berpura-pura bertemu langsung. Setelah semakin dekat, dia berkata dengan keras kepada mereka berdua, "Xian Tu." Nada bicara Chu Feng tegas dan memerintah. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, mereka segera berhenti dan membungkuk kepada Chu Feng, "Salam, Tuan." Jawaban ini saja yang menegaskan identitas mereka. Mereka benar-benar dari Xian Tu.